Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek apakah sudah masuk. Oke, belum ada. Oke, sementara itu kita lanjutkan sambil nunggu yang lainnya masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Malam, kasih. Mbak. Ya, malam. Alhamdulillah, untuk malam hari ini kita ketemu kembali secara online. Mohon maaf, saya belum bisa offline. Jadinya mungkin nggak tahu, mungkin nanti setelah UTS sama pas UTS saya bisa ke kampus atau tidak, tapi sampai sejauh ini saya masih fisioterapi, masih belajar jalan normal. Oke, malam hari ini masuk ke pertemuan ke-6. Kita akan bahas yang namanya operator. Jadi kita nanti akan membuat miniatur atau minimalis kalkulator seperti itu. Untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Ntar ada yang masuk. Oke, nah saya lanjutkan. Nah, di operator itu apa sih? Operator itu merupakan tool, alat yang akan digunakan untuk kita mengoperasikan, baik itu berupa aritmatika, logika, pembanding. Nah, nanti kita buat operator-operator seperti itu. Layaknya seperti kalkulator yang ada di Windows, Linux, ataupun Macintosh, bawaannya dari operating system itu sudah lengkap, walaupun simple programnya. Nah, nanti kita akan buat program semacam itu, tapi yang minimalis saja. Oke, nah, ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, operator sendiri, ini yang saya jelaskan itu ada 4 jenis operator, mulai dari operator aritmatika, penugasan, pembanding, dan logika. Nah, kita mulai dari operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini biasa digunakan untuk operasi matematik, mulai yang dari basic, yaitu tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian juga ada pangkat, ada akar, kuadrat. Nah, bahkan ada yang atau berupa modulus Young, yaitu berupa sisa hasil bagi. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, selain operator matematika, ada operator yaitu penugasan. Penugasan itu operator untuk memasukkan nilai yang mana sudah kita tentukan, apa itu operator aritmatika, pembanding, ataupun logika. Di mana operator ini akan menghasilkan nilai value. Nah, biasanya simbolnya sama dengan, atau operator eksekusi penugasan itu. Kemudian yang ketiga ada operator pembanding. Nah, pembanding ini yaitu membandingkan dua nilai atau lebih, yang mana nilai tersebut nantinya hasilnya berupa boolean, yaitu bisa lebih besar, bisa lebih kecil, atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, sehingga hasilnya true atau false, seperti itu. Nah, sedangkan yang terakhir operator logika, nah ini yaitu membandingkan dua variabel ataupun lebih, yang mana nilai inputannya berupa boolean, yaitu nilainya dari pembanding kita bandingkan dengan pembanding yang lain. True dengan true, true dengan false, false dengan false, false dengan true. Nah, itu hasilnya sama juga boolean berupa true atau false. Nah, biasanya untuk yang logika menggunakan AND, OR, XOR, NOT, ataupun kombinasi dari keempat dasar logika. Contohnya NAND, dan itu NOT AND, atau NOR, NOT OR, atau XNOR, XNOT. Nah, seperti itu. Oke,
malam ini kita buat contohnya seperti ini, yang simple. Ini ada buat program mirip seperti kalkulator, namun lebih simple lagi, yaitu ada 3 label berupa bilangan ke-1, kedua, ketiga. Ada nilainya dari textbook yang kita isikan. Kemudian juga ada 5 button, dimana untuk operator aritmatika. Ada plus, minus, kali, bagi. Dan button new dan close. New itu untuk dibersihin, kosong lagi, baru lagi. Kalau button close untuk keluar aplikasi. Oke, nah kita coba buat aplikasi ini ya. Nah, bentar ada yang masuk. Oke. Saya buka aplikasinya Microsoft Visual Studio. Nah, di sini saya buat project baru namanya pertemuan ke-6. File, new project. Oke, Visual Basic, Windows, Form, aplikasi. Nah, ini judulnya pertemuan 6. Enter. Nah, ininya saya gedein. Ininya saya buat center. Kemudian ukuran hurufnya saya gedein biar kelihatan jelas. Berupa bold sama 16. Oke. Oh, kegedean. Kita kecilin dulu ya. Nah, kemudian di sini ada grup box, itu berupa data bilangan di mana isinya 3 label, 3 textbook. Nah, kita buat grup box berupa data bilangan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ya, atau suara saya kurang jelas, beritahu saya ya. Selama ini suara saja jelas tidak? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Oke, berikutnya ada 3 label, bilang ke-1, bilang kedua, hasil perhitungan. Ini bilangan ke-1. Kemudian textbook. Kemudian bilangan yang kedua. Dan yang ketiga itu hasil perhitungan. Nah, saya rapihkan rata kiri. Nah, kemudian ada grup box yang berikutnya yaitu operator. Nah, bentar ada yang masuk kayaknya. Oke, saya lanjutkan. Grup box berikutnya yaitu ada operator, ada 5 button, tambah kurang kali bagi new close.
tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian new dan close. Oke, kita rapihkan. Oke, sudah. Contohnya seperti ini. Ini kalau kita jalankan, nah nanti kita inputkan bilangan ke satu berapa, bilangan kedua berapa, hasil perhitungannya. Nah, nanti berupa sama dengan penegasan, yaitu berupa penegasan. Ini operator aritmatikanya tambah, kurang, kali, bagi, new, close. Nah, oke. Nah, ini di slide-nya bisa kalian lihat. Nah, ini propertinya bisa dirubah sesuai yang diinginkan. Kalian bisa mengikuti ataupun buat ikutan dari kalian sendiri, silakan. Dan ini form kodenya. Nah, ini untuk yang tambah, yaitu pertama kita buat dulu variabelnya, kemudian baru kita tampilkan di nilainya berupa textbox hasil. Nah, kita coba ya. Ini textbox 1, textbox 2, textbox 3. Nah, jadi untuk yang tambah ini, kita double klik. Nah, kita buat variabelnya. Misalkan kita buat dim nilai 1 as desimal. Kemudian dim nilai 2 as desimal. Dan dim hasilnya as desimal. Nah, di button 1 tadi itu sebagai tambah. Nah, kita isikan di sini nilai 1 ngambil dari textbox 1. Kemudian nilai 2 diambil dari textbox 2. Nah, hasilnya itu nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, baru kita tampilkan di textbox 3. Nah, di textbox 3-nya berupa hasilnya. Nah, sekarang kita cek jalankan kodenya ini. Misalkan baru tambah ya. Nah, ini ada nilai 1, nilai 2, hasilnya ini kita buat nih. 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6. Kalau ditambahkan menjadi 5, 7, 9. Namun, ini belum kita buat secure, aman. Misalkan salah ketik nih, malah huruf ya. Ini kalau kita tambahkan, error. Nah, kenapa error? Nah, ini program harus ditutup nih, ngebug, ngehang. Karena tipe datanya bukan desimal, bukan angka, tapi huruf atau karakter. Jadi, tidak valid. Nah, supaya nggak error, nggak salah ketik, nah ini kita buat, di saya stop, kita buat yang namanya trial handle error.
Jadi aplikasinya nggak ngehang, nggak ngebug, masih bisa jalan. Nah, kita buat try catching error. Nah, langsung saya copy, saya cut, saya paste di sini. Nah, nanti kalau ada error di catch di sini. Nah, saya tampilkan berupa pesan message box show. Nah, misalkan Anda memasukkan data yang salah. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau kita jalankan lagi, aplikasi terus berjalan. Nah, nanti dia akan muncul pesan. Misalkan ini ada huruf tambah. Nah, muncul ini. Nah, aplikasi nggak error, masih bisa jalan. Seperti itu. Saya rubah dari angka, baru dia benar. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang kurang kali bagi new dan close. Nah, sekarang kita mulai mengcoding untuk yang kurang. Kurang hampir sama seperti yang plus, cuman operatornya aja yang kita rubah. Ini yang kurang, jadi ininya kita yang plus kita ganti minus. Nah, kemudian yang kali ini juga sama, ya, kita ganti ininya kali. Kemudian yang bagi juga sama. Nah, kita ganti ininya jadi yang bagi. Kemudian yang new baru kita bersihkan, kosongkan lagi testbox 1, 2, dan 3-nya. Oke. Dan yang close ini keluar aplikasi, application, exit. Nah, kita coba ya. Nah, ini ada bilangan yang ke satu, misalkan mau diisi nih angkanya asal. Oke. Kemudian bilangan yang kedua. Nah, di sini kita coba mengisikan plus nilai sekian. Kalau minus sekian. Kalau kali sekian. Kalau bagi sekian. New kosong, close, tutup aplikasi. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, aslinya itu nggak sesimpel itu. Walaupun aslinya program kalkulator itu simple. Nah, contohnya seperti ini. Ini program kalkulator bawaan dari Windows 11. Nah, ini simple tapi nggak sesimpel yang kelihatannya. Oke, ada kuadrat, ada akar, ada persen. Nah, seperti itu. Oke, nah itu untuk yang operator aritmatik. Berikutnya ada operator penegasan. Nah, penegasan itu seperti sama dengan, misalkan saya penegasannya menggunakan enter. Nah, menggunakan event, pilihnya di sini. Ini namanya event. Kemudian kalau di tag enter, nah, itu namanya keydown. Nah, atau key express juga bisa. Nah, biasa saya menggunakan key express. Kita coba ya. Nah, di sini kalau if e key char enter, bukan key express, maaf, keydown kayaknya. Saya ganti
ganti dulu ininya key down. Nah, if key enter hmm, ini akan lanjut ke text box 2. Nah, namanya fokus atau select ya. Nah, kemudian kita coba dulu ya. Nah, misalkan saya masukkan angka 12, enter. Oh, dia akan masuk ke ini ke textbook 2 harus ke sini. Nah, berarti ininya key code. Nah, ini ada di sini kodenya. Bentar, kita intip dulu. Ini plus, ini minus, dan new close. Nah, ini ada key press. Oh, key char. Oke. Key down. Harusnya ada key and coba kalau ini. Ya berapa? Berhasil nggak nih? Kalau enggak kita pakai key press. 12. Enter. Oh, enggak, berarti key press aja dah. Kita pakai yang key press. Ini key press. Nah, key press itu kodenya di sini keychar-nya 12, karakternya 13. If keychar-nya sama dengan chr. CR13 itu berupa ganti baris atau enter atau paragraf. Nah, baru kesininya text box 2 titik select. Nah, kalau kita jalankan, ini penugasannya enter atau bisa klik sama dengan. Nah, contohnya misalkan saya klik di sini 12, enter. Nah, ke bilangan kedua. Bilangan kedua 23, enter. Nah, nanti dia mau jumlahin atau mau kurang atau kali atau bagi. Nah, misalkan yang keduanya di sini key press juga. Nah, key press if bentar ada yang masuk. Oke, udah saya masukkan. Nah, di sini if keychar chr 13 ini lanjut ke text box nomor 3 titik select, kemudian
textbook nomor 3, misalkan untuk tambahan. Nah, hasil. Nah, ini yang kayak tambah tadi mana tambah di awal. Nah, saya copy pastekan, taruh di atas sini. Nah, ini saya hapus. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, misalkan bilang ke 156 enter. Nah, ini yang penugasan. Jadi sama seperti sama dengan misalkan 99 enter. Nah, ternyata ini jumlahnya 5609 155. Nah, seperti itu. Itu untuk yang operator penugasan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya saya cek belum ada yang masuk. Nah, tadi saya pembahasan di awal ada 4 operator. Operator matematika, operator penugasan, operator pembanding, dan logika. Nah, sekarang kita buat 2 operator lagi yaitu pembanding dan logika. Ada yang masuk? Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini saya buat operator pembanding. Copy paste. Nah, biar cepat. Operator pembanding tadi menggunakan lebih besar, ya kan? Lebih kecil, kemudian sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, kalau tidak sama dengan tuh di kodenya itu seperti ini. Nah, hasilnya nanti berupa boolean, tapi parameter tetap sama, berupa angka. Pertama, kedua, hasilnya true atau false. Oke. Nah, di sini kita buat untuk yang lebih besar. Jadi di sini hasilnya ini hasilnya yang pembanding di mana nilai 1 apakah lebih besar dari nilai 2. Nah, ini kita buat parameter yang baru. Nah, variabelnya dim as boolean. Nah, nanti ditampilkan di textbook ketiga. Hasilnya pembanding. Seperti ini. Nah, ini untuk yang lebih besar, saya copy, paste untuk yang sekarang lebih kecil. Tinggal dirubah aja. Ininya menjadi lebih kecil. Kemudian yang sama dengan kemudian yang tidak sama dengan. Oke, kita coba jalankan. Nah, misalkan nilainya 4 nananan. Nah, kemudian yang keduanya nananan. Nah, kita lihat nih apakah ke 1 lebih besar dari kedua. Oh, dia salah, false.
Apakah ke satu lebih kecil dari yang kedua? Nah, yang kedua harusnya true nih. Hasil pembandingnya atas buku 3 true. Nah, ini bisa kita cek. Ini false, ini true. Oh, ini sama. Bentar, kita cek yang pertama ini. Nah, ini namanya breakpoint. Kalau klik ini, apakah nilai 1, nilai 2? Oh, karena nggak ada ininya, lupa saya, belum ditambahin. Nilai satunya itu ambil dari textbox 1 dan nilai 2-nya ambil dari textbox 2. Nah, kode ini lupa. Oke, saya coba jalankan lagi. Ini saya isi asal. Kemudian saya isi asal. Nah, ini apakah lebih besar? False. Ini apakah lebih kecil? True. Apakah sama? False. Apakah tidak sama? True. Nah, seperti itu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk operator yang terakhir, yaitu logika. Ini saya buat ya, ini operator pembanding. Saya cek pada yang masuk. Oke, belum ada. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk operator logika, masukannya itu berupa dua variabel yang akan dibandingkan atau lebih. Jadi ini akan saya buat yang sama. Ini yang data yang pertama, ini data yang kedua. Nah, oke. Kemudian ini data pembanding yang pertama, ini data pembanding yang kedua. Oke. Dan yang terakhir, ini ada data operator logika. Nah, di mana operator logika ini yaitu hasilnya juga sama berupa boolean true atau false. Nah, logika ini operatornya nanti menggunakan AND, ada yang menggunakan OR, ada yang menggunakan XOR, ada yang menggunakan NOT. Nah, disinilah nanti kita lihat hasilnya untuk perhitungan operator logika. Nah, sekarang kita buat untuk yang data bilangan yang keduanya nih. Ini yang pertama. Sudah tadi, nah ini sekarang ini data bilangan yang kedua. Ini menggunakan textbooknya 6, 5, 4. Nah, berarti di sini ini sama seperti ini yang tadi plus. Nah, namun ini nilainya kita rubah textbooknya. Nah, mulai dari textbooknya ininya 6, kemudian 5, ininya 4. Berarti sini 6, 5, kemudian hasilnya 4. Nah, ini untuk yang lebih besar. Copy. Saya buatkan yang kedua untuk yang lebih kecil. Nah, ininya tinggal diganti lebih kecil.
Kemudian saya buatkan untuk yang sama dengan. Kemudian saya buatkan yang tidak sama dengan. Nah, untuk pembanding yang kedua sudah selesai. Nah, selanjutnya kita isikan untuk yang operator logika. Nah, ini kita bandingkan hasil perhitungan di data bilangan pertama dengan data bilangan yang kedua. Nah, apakah nilainya false dengan false hasilnya false? Apakah false dengan true hasilnya true? Nah, kita lihat nanti menggunakan operator logika. Di mana untuk N, kita isikan. Nah, di sini hasil berupa pembanding pertama. Itu dari textbook 3. Kemudian hasil dari pembanding yang kedua itu textbook 4. Dan hasil logika itu dari textbook 7. Nah, ini saya buatkan parameternya. Dim as boolean. Kemudian dan hasil logikanya juga sama. Nah, di mana nilai pembanding 1 kita n-kan dengan pembanding nomor 2. Oke, ini yang n, saya blok, saya copy. Berikutnya untuk yang OR. Nah, ini kita ganti aja nilainya menggunakan OR. Kemudian ada juga yang XOR. Ini kita ganti XOR. Dan yang terakhir ini yang not. Nah, yang not ini pembandingnya dengan logikanya sendiri kita buat kebalikannya. Jadi kalau misalkan true, maka notnya false. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. No, ada yang salah. Oh, ini ada tanda kurung buka kurung tutup. Nah, ini error. Ini ada yang salah ketik. Kelebihan. Oke, errornya sudah hilang. Kita coba jalankan. Nah, misalkan kita isikan nilainya asal ya. Apa ini lebih besar? False. Apa lebih kecil? True. Nah, yang kedua, apa lebih besar? True. Apa lebih kecil? False. Nah, true dan false kita n-kan hasilnya false. Nah, n ini itu akan bernilai true jika
kedua parameternya nilainya true semua. Nah, ini kita buat true ya. Nah, kebuat true, kita end kan, dia akan true. Kemudian kalau or kan, dia juga true. Dia akan false kalau semuanya false. Ini contohnya kita buat false, or dia akan false. Kalau salah satunya true, maka akan true. Nah, misalkan true ini salah satunya, dia akan true. Nah, sedangkan XOR itu harus salah satunya true, maka akan true. Kalau sama false ataupun true, itu akan false. Nah, misalkan ini false, ini false. Nah, ini maka akan false. Atau ini true, ini juga true, ini juga akan false. Nah, kalau salah satunya beda, ini akan true dia. Nah, ataupun ini akan true. Nah, tapi kalau not, kebalikannya. Kalau nilainya true akan false. Seperti itu. Not false. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi untuk malam hari ini kita coba buat program menggunakan operator, yaitu operator aritmatika, penugasan, operator pembanding, dan logika. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini hasilnya contohnya menggunakan satu operator logika aritmatika. Oke, ini ada tugasnya. Tugasnya ada dua buat program. Yang pertama buat program aplikasi menggunakan operator yang mana nantinya untuk menentukan total penjualan atau pembelian di minimarket. Bebas aplikasinya ya, mau yang desain sendiri. Dan yang nomor dua ada contoh nih, programnya seperti ini untuk di hotel atau penginapan. Jadi nanti ada 5 label, nama menginap, harga, biaya, jumlah, dan kembali. Dan juga ada nilai textbook. Nah, ini nanti yang mengisi lama menginapnya berapa lama, harga sewa perharinya berapa duit. Nah, nanti kalau tekan enter keluar tuh biaya sewanya. Nah, kemudian nanti dimasukin jumlah bayar berapa, tekan enter, keluar nanti kembalinya berapa. Ada button 2, new dan close. New nanti untuk bersihin, kosong lagi, dan close nanti untuk tutup aplikasi. Nah, perhitungannya untuk biaya sewa kamar itu lama menginap dikali dengan harga sewa. Sedangkan untuk kembali, jumlah yang dibayar dikurangi biaya sewa. Seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di luar jam kuliah juga monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa WA di grup atau japri ke saya. Jangan lupa untuk absen di kampus bisa klik online. Nah, biar nanti kalau misalkan klik online dari kampus, saya pastikan online itu untuk daftar hadir. Atau bisa juga isi kolom komentar. Atau bisa juga klik absen di e-kampus di pertemuan ke-6 atau pertemuan yang sedang berlangsung. Oke, jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya paling lambat sebelum UAS. Masih lama, tapi jangan sampai lupa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Terus sih Pak, tanya Pak. Iya, silakan. Kenapa? Oh, ini kan yang nomor 2 kan contohnya kan untuk hotel ya Pak ya. Hmm, Nah ini kan misalkan satu customer nih, udah jadi nih untuk perhitungannya. Nah untuk customer yang kedua nanti gimana Pak? Di new, di nah new. data yang pertama tadi kesimpannya di mana ya Pak ya? Nah, sementara kita belum masuk menyimpan database. Nanti setelah UTS, Oh belum ya Pak. ya nanti setelah UTS kita buat aplikasi yang menyimpan data ke dalam database. Nah, sementara nanti kalau untuk customer yang kedua, klik new masih kosong, sama seperti baru lagi. Oke, itu juga nanti bisa diekspor ke Excel gitu Pak. Bisa, nanti kita belajar bagaimana mengekspor ke Excel, ke Word, ngeprint, PDF, nah, seperti kira-kira aplikasi, ya, seperti itu. Jadi kita bikin Hmm. program sesuai yang kita mau. Oke Pak, makasih. Jadi ini basic dan syukur-syukur kalian bisa punya ilmunya dan ini di luaran insya Allah berguna. Karena saya ngerasa sendiri saya berguna gitu. Nah, makanya saya bisa menyalurkan. Alhamdulillah kakak-kakak kelas kalian yang sebelumnya pernah saya diajar pada ngerti kok. Karena ini bahasa yang paling basic, mudah dipahami. Monggo silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Ya, Pak, izin nanya Pak, Iya, monggo silakan. itu buat yang nomor satu maksudnya gimana ya Pak untuk text boxnya nanti Pak? Itu terserah kalian, inovasi kalian tentang membuat aplikasi untuk menghitung total penjualan kayak di minimarket, Indomaret apa Maret gitu. Mungkin ada nama barang, harga barang, kemudian nanti di scan keluar nama, kemudian harga berapa, scan 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 scan, total sekian. Nah, misalkan contoh seperti itu terserah kalian imajinasi. Itu saya nggak ngatur, terserah. Sepertinya gimana? Yang paling simpel mirip kayak Indomaret Alfamaret lah, seperti itu.
Kalau tidak ada, saya tutup. Nanti kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Minggu depan juga masih online. Nah, minggu depan berupa kisi-kisi tentang nanti UTS, atau ada yang pertanyaan, nanti ada ya berupa yang saya jabarkan maunya seperti apa, kisi-kisinya. Nah, seperti itu. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.